Balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita film gelut-gelutan dan pedang-pedangan yang berjudul Eye for an Eye Loro. Rilisan tahun 2024. Bagi yang belum menonton film pertamanya, silahkan tonton terlebih dahulu. Mimin sudah siapin link di kolom deskripsi ya guys. Di mana pada episode kali ini, Cheng Yi berusaha membantu seorang anak yatim piatu untuk balas dendam karena adiknya telah dibantai oleh klan jahat. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemburu buronan penjahat bernama Cheng Yi. Meskipun buta, ia adalah pemburu yang sangat ditakuti. Ia juga seorang pemburu penjahat yang dibayar oleh pemerintah. Dan kali ini Cheng Yi mendapatkan misi untuk menangkap sejumlah buronan pemerintah. Seorang bandar yang terlihat mencurigakan tak mau memberitahu lokasi buronannya. Alhasil Cheng Yi pun membantainya dan ternyata pria tersebut adalah salah satu dari buronan yang ia cari. Ketika Cheng Yi akan pergi, para penjaga tempat perjudian itu tak terima atas kematian si bandar dan langsung mengkeroyoknya. Namun dengan mudah Cheng Yi mampu mengalahkan mereka semua. Setelah misinya selesai, ia memilih untuk beristirahat di rumah sambil minum teh poci. Keesokan harinya terlihat seorang anak bernama Zhang dan adiknya bernama Chao sedang dikejar-kejar oleh sekelompok preman. Saat mereka berhasil ditangkap, preman itu merampas peluit perak milik adiknya. Zhang yang tak sedikit pun takut kepada mereka mencoba untuk mengambilnya dengan menggigit tangan salah satu preman itu, bahkan meludahinya. Tak lama kemudian, Cheng Yi muncul melempar kepala preman itu menggunakan batu karena ia merasa terganggu dengan keributan mereka. Lalu Cheng Yi meminta mereka untuk pergi, namun preman itu malah menyerang Cheng Yi. Alhasil mereka pun dihajar dan membuat para preman itu lari sampai kecepirit. Setelah menghajar para preman itu, Cheng Yi kemudian menyuruh Zhang untuk pergi. Namun sebelum pergi, Zhang memberikan buah jambu kluthuk sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi Cheng Yi tak menghiraukannya dan segera menutup pintu rumahnya. Malam harinya, Zhang terlihat sedang berada di suatu rumah untuk mencuri makanan. Namun aksinya diketahui oleh seorang wanita pemilik rumah tersebut. Zhang yang panik sempat menodongkan sumpit ke arah wanita itu. Akan tetapi wanita itu malah memberikan Zhang makanan karena merasa kasihan. Tak lama kemudian datanglah sekelompok orang dan mereka adalah Li Jiulang beserta anak buahnya. Diketahui Li Jiulang adalah anak dari pejabat pemerintah yang menguasai wilayah tersebut, di mana kedatangan mereka untuk membantai seluruh keluarga wanita itu. Karena 1 tahun yang lalu Li Jiulang pernah menghabisi anak dari keluarga wanita tersebut. Dan karena itu ia takut jika mereka akan melapor ke pemerintah. Maka dari itu ia datang untuk membantai mereka semua. Zhang yang masih berada di sana pun bersembunyi di balik tumpukan jerami sambil menahan diri untuk tidak berteriak. Namun naasnya anak sekecil itu sudah bisa menyaksikan pembantaian brutal yang dilakukan oleh Li Jiulang. Dan saat Li Jiulang akan mengecek tumpukan jerami, Zhang pun menjadi panik dan langsung melarikan diri. Ketika sedang berlari mengejar Zhang, ia tak sengaja bertabrakan dengan Cheng Yi yang sedang mendem. Namun Yao hanya menganggap Cheng Yi sebagai orang buta biasa. Ketika Cheng Yi pulang ke rumah, ia menemukan Zhang yang sedang bersembunyi. Pada awalnya, ia ingin mengusir anak tersebut karena Cheng Yi ingin tidur. Namun, anak buah Li Jiulang mendobrak rumahnya. Di sini, Cheng Yi merasakan sebuah ancaman besar yang sedang dihadapi anak tersebut. Dan akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyembunyikannya. Karena tak menemukan Zhang, anak buah Li Jiulang pun pergi dari rumah Cheng Yi. Kemudian di luar, Yao melihat Chao si adik Zhang. Dan sialnya mereka mengira kalau itu adalah Zhang. Lalu mereka menangkap Chao dan membawanya dengan kuda. Chao yang panik pun meniup peluitnya agar Zhang datang. Namun ia tak mampu mengejar mereka. Lalu dengan kejamnya mereka menjatuhkan Chao hingga terinjak-injak dan tewas di tempat.
Pagi harinya, Zhang menemui Cheng Yi dengan hati yang bersedih setelah menyaksikan adiknya tewas mengenaskan. Ia mendatangi Cheng Yi dan meminta tolong kepadanya untuk membalaskan dendam atas kematian sang adik. Mendengar itu, Cheng Yi mengatakan bahwa ia bukanlah pembunuh sembarangan. Ia hanya membunuh para buronan yang ada di daftar pencariannya. Lalu ia memilih untuk meninggalkan si bocah itu dan pergi ke sebuah pasar untuk bertemu temannya yang bernama Jiang. Di mana Jiang adalah seorang informan yang memiliki segudang informasi tentang nama-nama buronan penjahat pemerintah. Ia memberitahu bahwa ada seorang anak kecil yang ingin menyewa untuk membunuh Li Jiulang dan tentu saja anak kecil yang dimaksud adalah Zhang. Jika Cheng Yi berhasil membunuhnya, maka Zhang akan memberikan hadiah peluit perak yang merupakan peninggalan kedua orang tuanya. Akan tetapi, lagi-lagi Cheng Yi menolak tawaran tersebut. Saat Cheng Yi kembali pulang, di sana terlihat Zhang telah menunggunya dan untuk kesekian kalinya ia memohon agar Cheng Yi mau membantunya. Karena terus-terusan ditolak, kesabaran Zhang pun habis. Lalu ia mengatakan bahwa kematian adiknya merupakan kesalahan Cheng Yi, di mana pada malam itu Cheng Yi seharusnya bisa menolongnya. Mendengar itu, ia pun langsung mengusir Zhang. Keesokan harinya, Cheng Yi pergi keluar kota untuk mencari seorang buronan. Dalam perjalanannya, tiba-tiba roda kereta delmanya rusak sampai membuatnya terlempar ke arah jurang. Tetapi beruntung dia berhasil cekelan watu. Dan pada saat yang sama, ternyata Zhang juga ikut terjatuh dan bergelantungan pada kaki Cheng Yi. Rupanya dari awal Zhang telah dimik-dimik menyelinap mengikuti Cheng Yi. Akhirnya ia pun menarik Zhang dan membawanya ke atas. Setelah mereka selamat, mau tak mau Cheng Yi pun harus membawa Zhang bersamanya. Lalu Zhang pun diminta untuk membacakan peta perjalanan mereka melewati hutan-hutan dan mata air yang sangat asing bagi Cheng Yi. Beruntung mereka tak tersesat karena Zhang menunjukkan jalan yang tepat sesuai peta. Sesampainya di kota tujuan, Cheng Yi bergegas mencari buronan yang ia incar. Lalu saat mereka berjalan-jalan di pasar, Zhang melihat buronan tersebut yang sedang bertransaksi dengan seorang pedagang. Agar tak dicurigai, Cheng Yi pun berkunjung ke rumahnya sebagai tamu dan pura-pura tersesat. Di sana ia ditawari teh poci layaknya tamu pada umumnya. Namun tak berserang lama, ia merasakan ada tetesan darah di bawah kursinya. Sementara itu Zhang yang sedang bermain di tepi danau, dia pun terkejut melihat sebuah potongan tangan yang mengambang di danau. Kemudian ia berteriak kepada Cheng Yi bahwa itu adalah penyergapan, dan terjadilah gelut-gelutan karo pedang-pedangan. Setelah menghabisi buronan itu, Cheng Yi meminta kepada Zhang untuk pergi meninggalkannya. Lagi pula kota tersebut cukup aman baginya. Namun tentu saja Zhang tetap ingin ikut bersama Cheng Yi. Ia juga menawarkan diri untuk membacakan peta seperti sebelumnya. Akan tetapi keputusan Cheng Yi sudah bulat hingga akhirnya mereka berdua pun berpisah di kota itu. 1 bulan setelah perpisahan mereka, Cheng Yi dikejutkan dengan kehadiran Zhang di rumahnya. Tetapi kali ini Zhang tampak penuh luka dan tak sadarkan diri. Cheng Yi yang merasa kasihan, dia pun memutuskan untuk mengobati lukanya. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Zhang pun terbangun dari sakitnya. Cheng Yi kemudian bertanya kepada Zhang bagaimana ia sampai di rumahnya. Rupanya ia telah menghafalkan peta milik Cheng Yi sehingga bisa tahu rute jalan pulang. Dan yang mengenaskannya lagi, ia harus berjalan kaki. Ketika itu ia sempat digigit oleh ular dan pingsan di rumahnya. Setelah menjelaskan semua itu kepada Cheng Yi, ia meminta kepada Cheng Yi untuk mengajarinya cara bertarung agar bisa balas dendam. Tanpa pikir panjang, Cheng Yi pun langsung menolaknya. Namun ia mengizinkan Zhang untuk tinggal di rumahnya. Dan sejak hari itu Zhang memulai kehidupannya bersama Cheng Yi. 没事吧？那你让我
跟你出门。 Beberapa hari kemudian saat Cheng Yi sedang memburu seorang buronan, Zhang tiba-tiba muncul dan membantunya ketika hampir kehilangan targetnya. Dan mulai dari sinilah Cheng Yi menyadari potensi yang ada pada Zhang. Akhirnya ia pun memperbolehkan Zhang untuk ikut dalam misi perburuannya. Malam harinya mereka berdua melihat sebuah perampokan di bank. Dan karena ada warga lokal yang disandra, Cheng Yi serta Zhang memutuskan untuk menolong mereka. Namun di tengah-tengah pertarungan itu, pedang milik ketua perampok tiba-tiba mengeluarkan api, hingga membuat Cheng Yi cukup kewalahan. Sayangnya Cheng Yi tak bisa menangkap perampok itu yang melarikan diri dengan sangat cepat. Di samping itu, Cheng Yi sempat terkena semburan dari pedang perampok itu. Zhang juga harus mengobati luka di punggung Cheng Yi. 还会喷火，好厉害！ Keesokan harinya, Zhang membuatkan jangan sop untuk Cheng Yi agar dia cepat pulih dan bisa bekerja lagi. Lalu Cheng Yi bertanya kepada Zhang tentang orang tuanya. Zhang pun mengatakan bahwa ibunya meninggal gara-gara kelaparan. Malam harinya, Zhang mengobati luka bakar yang ada di punggung Cheng Yi. Di sini ia terkejut dengan jumlah luka yang ada pada tubuh Cheng Yi. Ternyata semua luka tersebut berasal dari perang dulu, di mana ia adalah komandan perang kerajaan pada waktu itu. 没什么不一样。看看就好了，我们一起去吧。 Singkat cerita, Zhang datang ke sebuah tempat hiburan untuk meminta informasi kepada informan Cheng Yi tentang lokasi markas para perampok. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan perampok, Zhang tak sengaja melihat Yao di tempat tersebut. Ia pun segera mengikutinya yang menuju ke sebuah ruangan dan ternyata Li Jiulang juga sedang berada di sana. Melihat kehadiran Zhang, Li Jiulang memintanya untuk duduk di sampingnya. Di sini Zhang hanya bisa termenung sambil mengenang kematian adiknya. Sebenarnya di sini Zhang ingin sekali membunuh Li Jiulang, namun sayangnya ia masih belum berani untuk melakukannya. Terlebih lagi Li Jiulang adalah orang yang sangat kejam dan brutal. Sepulangnya dari tempat tersebut, Zhang diajak oleh Cheng Yi ke sebuah tempat untuk membicarakan sesuatu, di mana Cheng Yi berkata bahwa Zhang terus harus segera pergi dari kota karena cepat atau lambat Li Jiulang pasti akan mengetahui identitasnya. Namun di sini Zhang tak ingin pergi kemana-mana sebelum membalaskan dendamnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak kecil yang lemah. Kemudian Zhang dengan nekat, dia pergi ke tempat para perampok dan mencuri bahan peledak. Di sana ia memancing para perampok ke sebuah ruangan. Lalu ia mengancam mereka dengan meledakkan tempat tersebut. Namun sialnya para perampok berhasil merebut pemetik api sehingga Zhang menjadi terpojok. Beruntung Cheng Yi pun datang tepat waktu. Lalu ia berhasil menyelamatkan Zhang dan membuat tempat itu meledak bersama para perampok. Setelah insiden tersebut, Cheng Yi sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Zhang karena terlalu gegabah. Lalu ia mengajak Zhang ke sebuah kedai. Di sana dia diajarkan cara untuk membunuh orang dengan menandai orang menggunakan kuas tanpa sepengetahuan orang tersebut. Di mana jika ia berhasil, maka akan dengan mudah bisa membunuh Li Jiulang. Lalu Zhang pun segera mempraktekkan teknik tersebut. Beberapa hari kemudian, Yao menyusup ke rumah Cheng Yi untuk menginterogasi Zhang. Rupanya dia mendapatkan alamat rumah itu dari perampok yang masih dendam kepada Cheng Yi. Tak lama kemudian, Cheng Yi pulang ke rumah dan merasakan sebuah kejanggalan, ditambah lagi Zhang mendadak menghilang. Lalu saat ia sedang mencarinya, Yao muncul dan langsung menyerangnya. Namun di sini mereka bukanlah tandingan Cheng Yi, sehingga dengan mudah Cheng Yi membantai Yao. Namun saat ia akan membunuh rekannya, tiba-tiba Zhang meminta Cheng Yi agar tidak membunuhnya, karena bukan dia target Zhang. 那你怎么办？ Setelah itu, Cheng Yi dan Zhang pergi ke rumah Jiang untuk berlindung. Di sana mereka bersiap untuk pergi keluar kota karena tempat itu sudah terlalu berbahaya. Keesokan harinya, mereka berdua memulai perjalanannya ke kota yang merupakan kampung halaman Cheng Yi. Namun perjalanan ini akan memakan waktu berhari-hari. Ketika mereka sedang beristirahat, Zhang menawarkan salah satu matanya agar Cheng Yi bisa melihat lagi. Akan tetapi Cheng Yi hanya tertawa karena lelucon Zhang.
Dan pagi harinya, Cheng Yi sangat terkejut saat tahu bahwa Zhang sudah tidak ada di sana. Kemudian seseorang memberitahu kepada Cheng Yi bahwa Zhang telah kembali. Mendengar itu, Cheng Yi segera menyusul Zhang menggunakan jaran goyang. Di lain sisi, Li Jiulang sedang mempersiapkan ratusan prajuritnya untuk mengejar Cheng Yi dan Zhang karena di hari itu dia mendengar kabar bahwa Yao telah tewas di tangan Cheng Yi. Zhang kemudian dimik-dimik menyelinap masuk ke rumah Li Jiulang untuk balas dendam. Lalu pada saat Li Jiulang masuk ke dalam kamarnya, ia merasa ada yang janggal di bawah kolong mejanya. Ketika ia mengeceknya, tiba-tiba Zhang muncul langsung menyerang Li Jiulang. Namun sayangnya upaya itu digagalkan oleh pengawal Li Jiulang. Zhang pun tak tinggal diam. Ia langsung mempraktekkan semua teknik yang pernah diajarkan oleh Cheng Yi. Sedangkan Li Jiulang yang baru saja mengkonsumsi serbuk obat penyakitnya, ia memasukkan segenggam serbuk itu ke dalam mulut Zhang hingga ia mengeluarkan darah. Zhang lalu membalasnya dengan meludahi wajah Li Jiulang. Di sini Li Jiulang sangat memuji keberanian Zhang. Beruntung pada saat yang tepat Cheng Yi datang. Melihat kehadiran Cheng Yi, Zhang pun langsung memeluknya. Ketika akan pergi dari sana, mereka dihadang oleh ratusan prajurit Li Jiulang. Di sini Cheng Yi pun sadar bahwa mereka tak mungkin bisa pergi tanpa ada pertumpahan darah. Oleh karena itu, Cheng Yi pun harus membantai mereka semua. Dan pertarungan semrawut pun terjadi. Meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi pasukan itu terus bertambah banyak hingga akhirnya mereka berdua terkepung dan tak bisa berkutik. Situasi pun menjadi sangat menegangkan. Namun Cheng Yi adalah mantan panglima perang dan ia sama sekali tak ingin mundur. Lalu dia memutuskan untuk menggendong Zhang. Kemudian dengan insting yang sangat kuat, ia langsung melibas mereka satu persatu. Setelah selesai menghabisi mereka, Cheng Yi tiba-tiba diserang oleh Li Jiulang hingga terpental. Ketika Li Jiulang akan menghabisi Zhang, tiba-tiba Cheng Yi menahan pedang milik Li Jiulang dengan tubuhnya hingga ia tertusuk. Meskipun badan Cheng Yi sudah dipenuhi dengan tusukan pedang, ia tetap bangkit demi membalaskan dendam Zhang. Dan pada saat Li Jiulang mulai kelelahan, ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Dan dengan secepat kilat, Cheng Yi berhasil menusuk Li Jiulang serta menendangnya hingga mencolok. Setelah itu, dengan keadaan berdarah-darah, Cheng Yi menggendong Zhang keluar dari rumah Li Jiulang yang telah terbakar. Lalu saat semua telah usai, Cheng Yi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, setelah Zhang tersedar dari pingsannya, di sana ia telah dirawat oleh Jiang dengan sangat baik karena sebelum membrutal, Cheng Yi sempat berpesan kepadanya agar temannya itu mau menjaga Zhang. Ketika Zhang telah pulih, Jiang mengajaknya pindah ke kota Chang'an untuk memulai hidup baru tanpa pertumpahan darah. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.